Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Kali ini kita memasuki pertemuan 7, yaitu materi mengenai pohon penurunan atau parsing. Materi mengenai pohon penurunan ini berkaitan dengan tata bahasa bebas konteks atau context free grammar. Nah, context free grammar atau tata bahasa bebas konteks ini kenapa disebut konteks free? Karena sisi kirinya hanya terdiri dari satu simbol non-terminal atau variabel, dan sisi kanannya itu setidaknya terdiri dari satu simbol terminal. Contohnya adalah seperti ini. Jadi bentuk seperti ini yang dinamakan konteks free grammar atau tata bahasa bebas konteks, di mana di sini dikatakan sisi kirinya hanya terdiri dari satu simbol non-terminal atau variabel. Nah, maksud sisi kiri bagaimana? Sisi kiri adalah sisi kiri dari tanda panah. Jadi, yang ada di sisi kiri tanda panahnya itu berupa variabel. Variabel ini adalah huruf besar. Dan sisi kanannya setidaknya punya satu terminal. Terminal itu adalah huruf kecil. Jadi diingat-ingat, variabel itu mengacu pada huruf besar, terminal mengacu pada huruf kecil. Jadi konteks free grammar, sebelah kirinya huruf besar, sebelah kanannya ada setidaknya satu terminal atau huruf kecil. Nah, proses penurunan dari sebuah pohon tata bahasa bebas konteks ini ada dua proses. Yang pertama penurunan terkiri, yang kedua penurunan terkanan. Contohnya seperti ini. Diketahui tata bahasa bebas konteks memiliki variabel s. S ini, tanda panah ini artinya menurunkan. Jadi S menurunkan A besar S dan A. Kemudian variabel A menurunkan S besar B kecil A dan B kecil A kecil. Jadi garis pemisah ini sama seperti bagian. Jadi S ini dia punya dua turunan. Turunan A besar S kecil, dan turunan A. Nah, bagaimana proses dari pohon penurunannya untuk memperoleh untai AABBAA? Kita coba satu-satu. Yang pertama, proses penurunan terkiri dulu. Nah, di soal tadi S itu punya dua turunan, A juga punya dua turunan. Di soal diminta untaian atau string AABBAA. Nah, string ini mengacu pada daun terluar. Jadi kalau pohon penurunan ini terluarnya itu adalah disebut sebagai daun. Jadi daun terluarnya itu harus membentuk untaian AABBAA. Nah, satu lagi, kalau pohon penurunan, kalau dia sudah mencapai terminal seperti ini, kalau dia sudah mencapai terminal, maka dia sudah tidak bisa diturunkan lagi. Yang bisa diturunkan adalah variabel. Jadi kalau kalian menurunkan pohon penurunan masih bertemu dengan variabel, variabel itu adalah huruf besar. Jadi kalau masih bertemu huruf besar, kalian harus turunkan lagi sampai dia mencapai terminal. Terminal adalah huruf kecil. Jadi kalau dia belum sampai ujungnya ini terminal, kalau ujungnya belum huruf kecil, maka pohon penurunan kalian belum selesai atau belum benar gitu. Jadi untaian yang diminta adalah AABBAA. Jadi kita lihat dari kiri paling atas. Di sini urutannya yang paling luar adalah A,
A, B, B, A, A. Jadi paling kiri sekali ke kanan membaca untaiannya. Jadi untaian paling luar dari paling kiri ke kanan. A, A, B, B, A, A. Nah, gimana caranya supaya bisa membentuk seperti ini? Pohon penurunan ini awalnya itu selalu dimulai dari S. Jika tidak ada diketahui dimulai dari apa, maka otomatis dia selalu dimulai dari S atau start. Atau kalau misalnya ini bukan S, misalnya PQ RSTU, maka dimulai dari yang paling atas. Nah, kebetulan ini yang paling atas adalah S, maka kita mulai dari S. Nah, untuk awalan itu kalian turunkan yang mempunyai variabel dulu. Kenapa harus yang mempunyai variabel? Sesuai dengan ini, karena untaian yang diminta panjang. Kalau kalian langsung menurunkan A kecil saja, S A kecil, maka sudah selesai. Tidak ada untaian lain lagi. Maka di sini kemungkinannya hanya dua. Bagian yang kedua ini atau bagian yang di depan. A udah nggak mungkin, maka kita turunkan A besar, S besar. Nah, ini sudah kita turunkan. Penurunan terkiri itu kita mengerjakannya dari sebelah kiri dulu. Jadi semua sebelah kiri dulu yang kita kerjakan. A kecil sudah terminal, dia sudah tidak bisa diturunkan lagi. Jadi dia sudah selesai. Di sini ada A besar, ada S. A besar dan S besar perlu diturunkan. Nah, kita mulai penurunan terkiri. Maka kita mulai dari yang paling kiri. Antara A sama S, yang paling kiri adalah A. Maka kita mulai dari A dulu. A ini punya turunan SBA dan BA. Nah, gimana cara taunya ini adalah SBA atau ini adalah BA? Caranya kita harus coba-coba. Gitu. Jadi kita coba aja dulu SBA. Atau kalau misalnya kalian mau coba BA dulu juga boleh. Cuma kalau misalnya kalian di sini cobanya BA langsung, BA ini kan terminal huruf kecil, maka setelah kalian tulis BA saja itu sudah selesai, tidak ada lanjutannya lagi. Jadi nanti untaiannya menjadi A, B kecil, A kecil. Kenapa salah? Karena untaian yang diminta adalah AA, BB, AA. Maka kalau di sini kalian menurunkan BA saja, yang kecil ini, otomatis salah. Pilihannya hanya dua, yang ini salah, maka yang ini yang benar. Kita turunkan S besar, B kecil, A besar. Nah, dari sini kita belum mengerjakan yang ini dulu, karena setelah kita menurunkan A, di paling kiri ada S besar yang perlu dikerjakan. S besar ini kan variabel ini masih perlu diturunkan lagi. Maka kita kerjakan dulu yang paling kiri, S. S ini punya dua tadi, A kecil dan AAS. Kita coba A kecil dulu. A hasilnya. Oh, bisa. Berarti ini kemungkinan benar. Maka selanjutnya B kecil sudah benar. Selanjutnya adalah A besar yang ada di sini. Jadi antara S dan A ini yang terkiri adalah A. Karena S ini kan paling kanan nih. Gitu. Jadi antara S dan A yang terkiri adalah A. Maka kita kerjakan A dulu. A ini ada dua pilihannya. Kita coba BA. Cocok nggak sama rangkaian ini? Kita coba BA, tadi kita sudah punya AAB. Kalau ditambahin BA, AAB, BA. Masih cocok. Berarti masih oke. Nah, kalau yang terkiri ini sudah selesai, sudah mencapai terminal semua, tinggal yang paling kanan. Yang paling kanan dia hanya butuh A kecil. Sedangkan S punya turunan A kecil, maka kita turunkan A kecil di sini. Nah, berarti sudah selesai. Untaian yang diminta adalah AA, BB, AA. Jadi cara menurunkannya gimana? Cara menurunkannya ya kita coba-coba.
coba diturunkan ini, bener nggak? Oh salah, coba lagi pilihan yang lain gitu. Jadi ini adalah penjabarannya. Penjabarannya kita lihat tadi yang kita turunkan dari mulai yang terkiri antara A sama S. Ini kan tadi S pertama kali menurunkan A besar, S besar. Yang terkiri adalah A yang digaris bawahi. Yang digaris bawahi ini menjadi SBA. Kemudian di antara S, A besar, S, di antara semua yang huruf besar atau yang variabel, paling kiri adalah S. Maka kita turunkan dulu S menjadi A kecil. Di sini sudah semua A kecil semua, tinggal A besar dan S yang sisa. Jadi tinggal ini dan ini tadi kan. Paling kiri adalah A. Nah, kita coba rangkaiannya. Kalau langsung ke terminal, kita tujuannya, kira-kira cocok nggak sama untaiannya? A, B, A. Oh, cocok. Berarti A ini sesuai. Langsung diturunkan B kecil, A kecil. Nah, semua sudah, tinggal S yang paling kanan, yang terakhir dikerjakan. S ini turunannya adalah A kecil. Maka terbentuklah untaian AA, BB, AA. Ini kalau penurunan terkiri, berarti semua penurunannya dikerjakan mulai dari variabel yang paling kiri. Nah, ini adalah penurunan terkanan. Kalau kita lihat, tidak ada bedanya gambar pohon penurunannya. Nah, bedanya gimana? Bedanya adalah pada saat kita jabarkan. Di sini S menurunkan A besar, S. Untaian yang diminta tetap sama, AA, BB, AA. A besar, S besar, kita mulai dari terkanan, yang paling kanan dulu yang dikerjakan. Berarti antara A sama S, yang paling kanan adalah S, maka S diturunkan terlebih dahulu. Nah, caranya, kita lihat untaian yang diminta AA, BB, AA. Paling ujung kanan itu diminta A kecil. Maka langsung aja bisa kita tuliskan A kecil paling ujung kanan. Karena sesuai dengan yang diminta untaiannya. Nah, selanjutnya S sudah mencapai terminal, kita lanjut ke kiri sekarang. A ini, kalau kita BA langsung, berarti nanti hasilnya A, BA, A. Tidak sesuai dengan soal yang diminta. Yang diminta AA, BB, AA. Kalau A ini langsung menurunkan BA, maka tidak sesuai dengan soal yang diminta, maka salah. Jadi kemungkinan adalah S besar, B kecil, A besar. Nah, ini turunan dari A. Sekarang kita lihat antara S sama A, paling kanan yang mana? Paling kanan adalah A, maka A dulu yang dikerjakan. A dulu yang dikerjakan, di sini sudah ada A paling akhir, dia minta AA, BB, AA. Maka kita coba langsung BA. Oh, bisa nih, BAA ujungnya. Untaiannya kan BAA di ujung. Bisa, maka kita lanjut ke kirinya. Di sini sudah ada A, kemudian sudah ada B, BAA. Tinggal A doang. A yang di sini kan belum ada, maka S menurunkan A. Gitu. Jadi penjabarannya kita lihat di sini S menurunkan A besar, S besar. Jadi dari mulai paling kanan dulu yang diturunkan menuju terminal. Lihat di sini S karena untaian yang diminta ujungnya adalah A kecil, maka bisa langsung menurunkan A kecil. Sudah menjadi seperti ini, tinggal A besar yang diturunkan. A besar kalau langsung menurunkan BA, maka nanti hasilnya menjadi A, BA, A. Salah. Maka kita turunkan yang S, B, A besar. Jadi A di sini menurunkan S, B, A besar. Nah, sudah menjadi seperti ini,
Kita lihat antara S dan A, paling kanan adalah A, maka A dulu yang dikerjakan. Kita sudah punya A paling akhir, kita coba kalau A menurunkan BA gimana? BAA, oh masih cocok, berarti oke. A sudah diturunkan, tinggal S. Di sini sudah ada A, B, B, A, A. S ini hanya kurang A. Ada nggak S ini punya turunan A? Oh, ada. Berarti S tinggal menurunkan A. Jadi, hasilnya AA, BB, AA. Jadi, turunannya ini tidak boleh keluar dari apa yang diketahui di soal. Jadi, misal, A ini dia hanya punya dua, S, BA, dan BA. Nggak boleh kalian misalnya menurunkan A kecil, B kecil, A kecil. Nggak boleh asal, jadi harus sesuai dengan apa yang diketahui oleh soal, apa yang diatur di tata bahasa bebas konteksnya. Oke, jadi itu tadi penurunan terkiri, penurunan terkanan, hanya beda cara mengerjakannya saja. Kalau penurunan terkiri berarti paling kiri dulu yang dikerjakan, kalau penurunan terkanan paling kanan dulu yang dikerjakan. Selanjutnya ada ambiguitas. Nah, kalau ambiguitas ini terdapat lebih dari satu cara membuat pohon penurunan untuk memperoleh untai yang sama. Contohnya ada tata bahasa bebas konteks S menurunkan S, B kecil S, S, C kecil S, dan A. Nah, untuk memperoleh untai A, B, A, C, A, dia punya dua cara. Bisa dengan menurunkan S, B, S dulu, bisa juga dengan menurunkan S, C, S dulu. Walaupun caranya berbeda, hasil yang diperoleh tetap sama, A, B, A, C, A. A, B, A, C, A. Jadi, untaian ini membacanya adalah yang paling luar dari paling kiri ke kanan, sesuai urutannya. Gitu. Jadi, ambiguitas ini hasilnya sama, caranya berbeda. Itu yang dinamakan ambiguitas. Oke, kalau begitu sampai sini dulu untuk pertemuan 7 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.